Halo, welcome back again to my channel, bro. Hari ini saya akan membahas mengenai volume dan snapshot ya, yang ada di AWS. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu channel saya nih, channel saya yang ketinggalan juga bisa lihat di playlist. Nah, di playlist nanti bisa lihat teman-teman yang untuk playlist AWS ya, bagi teman-teman yang ketinggalan. Nah, terus bagi teman-teman yang belum punya akun, teman-teman bisa daftar di AWS Educate. Nah, ini gratis. Nanti ada dikasih kredit gitu berapa ratus dolar. Biasanya kalau student ini untuk yang ini ya student dan pengajar. Kalau yang student bisa 100 dolar, kalau yang pengajar bisa 200 dolar. Terus kalau misalnya employee itu hoki-hokian sih ya, bisa dapat atau enggak kalau perusahaan gitu. Oke, lanjut. Kita mau membahas mengenai volume dan snapshot ya. Sebelumnya kita belajar mengenai EBS gitu ya, Elastic Block Store. Elastic Block Store itu hard disk ya. Oke, volume volume itu adalah virtual hard disk di cloud gitu ya. Untuk pengertiannya itu secara singkatnya seperti itu ya. Itu sih udah umum harusnya ya. Nah, terus selanjutnya snapshot itu adalah fotograf dari sebuah volume. Artinya itu bisa diartikan copy point pada waktu tertentu di sebuah volume. Misalnya kalian membuat snapshot pada tanggal sekarang hari ini misalnya 18 gitu ya. Pada tanggal 19 data yang asli tetap berjalan, tapi snapshot tetap mengambil fotograf datanya di tanggal 18. Artinya data VM tersebut adalah data tanggal 18 gitu. Bisa dibilang save point ya, kalau di game itu save point. Nah, di sini kita langsung praktek aja karena ini adalah bagian dari EC2. Di sini alur prakteknya, jadi saya pertama mau mengganti tipe dan size hard disk, terus yang kedua itu memindahkan VM ke availability zone yang lain. Oke. Ini yang kemarin ya, bagi teman-teman yang lupa untuk terminate bisa langsung action terminate. Nah, ini nanti setelah terminate nanti seperti ini ya. Nah, ini akan muncul sekitar 30 menit mungkin ya. Instansinya ada status seperti ini, nanti hilang sendiri. Oke, lanjut kita buat VM-nya aja. Kita buat VM Ubuntu ya, kalau saya biasa Ubuntu. Boleh Amazon Linux juga boleh. Ini free eligible. Oke, kita coba yang lain deh ya. Nah, terus di no preference ini AZ. AZ itu seperti yang saya bilang kemarin, AZ itu adalah data center, enable network, oke, add storage. Nah, di sini ya kita mau buat ini ada root, ada EBS ya, EBS. Tipenya kita buat yang banyak. Yang pertama itu GP2 udah. Boleh GP2 lagi, nanti kita ubah GP2-nya. Terus IO gak perlu, cold, terus ST sama standar. Oke, ini 888 oke lah ya scope. Nah, di sini ada menu delete on termination. Kalau misalnya VM-nya di delete, kalau misalnya di checklist gitu keadaannya, maka volumenya juga otomatis terdelete. Kalau misalnya tidak terdelete, ya berarti kalau pengen pada saat terminate tidak di delete hard disknya, maka uncheck ini gitu ya. Ini juga bisa di uncheck untuk yang rootnya. Dan nanti di terminate instance-nya volumenya masih ada gitu. Oke. Nah, di sini kalau misalnya mau di encrypt juga boleh. Data-datanya jadi biar lebih aman, misalnya mau di encrypt gitu untuk data-data yang sangat penting atau krusial. Keperluan audit biasanya perusahaan-perusahaan itu butuh yang encrypt ya. Nah, terus selanjutnya kita buat nama, name, save, misalnya environment development. Oke, security groupnya kita buat yang web. Yang web itu kemarin udah ada kalau nggak salah ya. Tapi kita buat aja deh ya, web SSH, web SSH dan SSH. Oke, web custom 80. Oke, no problem. Sini web ini SSH ini gratis ya. Kalau misalnya buat security group, jadi nggak perlu khawatir. Oke, ini di review, kita launch. Kita pakai keeper yang kemarin itu pakai tes isi itu.
Oke, mantap ya. Setelah itu kita tunggu nih ya. Masih statusnya pending. Waktunya kalau nggak salah lumayan lah. Sambil kita lihat nih, di sini ada volume nih ya, volume dan snapshot. Boom. Nah, ini lagi loading ya sampai dengan ready nih. Ya butuh waktu. Nah, di sini ada tipe-tipe volume seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan di Elastic Block Store. Nah, ini ada GP2 itu General Purpose, Version IOPS itu IOS 1, Throughput Optimize itu ST1, Cold Hard Disk itu ST1, SBS 1 standar. Ini yang paling cepat. Ini atau mungkin saya urutinnya yang paling cepat sebelah atas misalnya gini. Yang paling lambat sebelah bawah gitu. Kurang lebih seperti itu. ABS magnetic ini yang old version ya, yang jadul. Oke, ini sudah nih snapshotnya GP2 General Purpose, ST2 itu yang standar. Yang ST1 itu yang throughput optimize ya, yang ST1 itu yang cold HDD, yang selanjutnya ini. Oke. IOPS-nya 100 ya. Kita lihat instance-nya sudah jalan atau belum. Oke, sudah running nih sekarang nih. Posisinya ini apa nih ya? Linux kali ya. Nah, di sini kita Linux A misalnya. Kita buat Linux A ya. Oke, di sini kita mau coba ubah volume ya. Kita resize ya atau change type untuk yang GP2. Ini yang root ya. Maksudnya ini root deh. Root ya. Tahu dari mana yang ngira-ngira sih ini, soalnya ada snapshotnya dia. Oke, yang ini kita ubah ya, yang GP2. GP2 ini kita coba ubah menjadi yang lebih cepat ya, IOPS. Nah, ini IOPS. Nah, kita coba tes ya, IOPS 3000. Apa nih? Maksimum rasio isi 50 banding 100 lah, 100 saja. Oke, modify. Nah, it may take some time to perform tag. Nah, ini ya, kita coba deh ya. Yang ini kita coba ganti size-nya ya, yang 500 throughput optimize kita ganti jadi 501 GB misalnya. Set. Yes. Oke, yang ini nggak ada perubahan ya bisa. Nah, ini yang IOPS upgrade size upgrade. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya untuk upgrade device-nya. Nah, nanti mungkin teman-teman itu butuh resize juga. Nanti ada provision di, kalau misalnya di Linux itu mungkin LVM ya. Kalau di Windows tinggal geret aja itu di disk management ya. Nanti mungkin di VM-nya butuh seperti itu. Tapi saya nggak akan sampai situ karena itu sudah beda tema ya. Nah, selanjutnya kita akan, nah ini udah volume, ini state-nya bakal berubah nih kalau misalnya ada perubahan itu jadi kuning seperti ini. Nah, tuh optimizing gitu ya. Kalau misalnya coba yang standar, kita coba upgrade bisa nggak ya? Bisa ya. Oke, nanti kita coba lihat lagi. Sambil menunggu, kita akan memindahkan VM ke availability zone yang lain. Caranya gimana? Nah, EBS ini punya sifat availability zone itu adalah data center ya, data center. Kalau misalnya AZA dan AZB ini ada availability zone A misalnya ya. Kalau APSOT 1B itu udah beda availability zone, artinya beda jarak dengan AWS yang lain ya. Jadi agak sama kayak, jadi kalau misalnya
teman-teman mau pindah AZ atau availability zone, maka itu sama dengan migrasi gitu ya. Cuma karena ini satu platform, makanya lebih mudah. Nah, selanjutnya kita sambil menunggu ini, kita buat snapshot. Snapshot itu apa sih tadi? Snapshot adalah copy point of disk gitu ya. Kita buat snapshot, volumenya apa misalnya. Jadi snapshot ini menempelnya di kita coba instance-nya ya. Linux A ada ya. Snapshot. Jadi ada tipenya. Kalian bisa volume atau instance-nya ya. Volume atau instance-nya bisa di apa namanya? Dipilih gitu yang mana mau di snapshot ya. Karena snapshot ini nambah seperti hard disk gitu, photograph hard disk. Bisa volume, bisa instance. Kalau instance berarti semua kita pilih instance untuk yang sekarang. Nah, teman-teman ini juga bisa digunakan kalau misalnya mau recovery password atau recovery key ya. Misalnya key-nya hilang, kita sudah buat instance-nya aksesnya menggunakan sebuah key-nya hilang. Nah, kita bisa ganti kita buat snapshot, kita buat image baru, misalnya volumenya volume root. Setelah volume root itu selesai, baru nanti dibuat ya. Name accept development. Kita coba development. Oke. Selanjutnya kita coba copy instance-nya yang Linux. Oke. Grab snapshot. Boom. Oke. Pending ya semuanya. Nah, karena ini copy dari sebuah hard disk, maka dia bentuknya ada 5 nih. Yang root tadi yang mana ya? Agak lupa juga nih. Kita coba yang di instance ada petunjuk gak yang root itu yang mana? Oke, yang root itu yang nah ini ya. Best volume ini. Ini root udah benar-benar nih root. GP2 ya. Terbaik lagi ke snapshot. Oke, sudah in progress ya. Nanti saya pause videonya sampai sini. Saya potong. Baru nanti setelah selesai saya edit lagi. Oke, seperti sudah selesai nih untuk snapshotnya. Nah, untuk membuat snapshot tadi dari dari ke AZ lain. Nah, kita cukup klik yang rootnya. Gimana cara tahu kita rootnya, root volumenya? Kita nah ini nih, kita 4F 0A 4F gitu ya, snapshotnya yang ini. Bisa juga diklik, bisa juga langsung ke sini. 779 yang ini. Oh, enggak juga sih ya. Nah, volumenya inilah ya, 4F8 ya yang tadi. Oke, ini udah saya kasih tanda root volume. Nah, di sini kita buat dengan cara create image. Jadi misalnya Linux apa nih? Linux B gitu ya. Wah, apa nih? Linux B. Ada gempa nih ya di AWS. Nah, di sini ada para virtual sama hardware assistant virtual ya. Nah, kalau teman-teman dari dari pindah dari IBM Snapshot atau yang lain gitu ya, teman-teman checklist untuk hardware assistant virtualization aja ya, supaya dia support, supaya tidak ada kendala ya. Untuk yang para virtual, kalau misalnya memang di AWS dan bagus ya, pakai aja para virtual untuk improve performance nanti. Coba create. Nah, ini sudah oke. Gempanya sudah hilang. Jadi di sini ada image, nah muncul ini namanya Linux B. Kita akan cari Linux B gitu ya, Linux A ya namanya. Tapi ini dari Linux A ya. Nah, dari sini teman-teman bisa buat EC2 instance lagi dari AMI image ini.
Nah, terus kita coba launch dengan yang tadi. Nah, kita coba cukup compute-nya dilihat. Setelah itu masuk ke zone B. Tadi kan zone A ya. Terus storage-nya di add. Oke, untuk yang another volume tadi kan kita cukup banyak ya add volume-nya. Nanti kita coba add volume-nya ya. Satu-satu. Oke, name, asset, environment. Kenapa sih tagging ini penting banget di sini? Yang pertama dia untuk fitur-fitur billing, yang pertama untuk billingnya supaya mudah untuk mengingatkan taggingnya gitu. Ini untuk keperluannya apa dan lain sebagainya. Nah selanjutnya apa namanya? Ini salah nih development harusnya. Nah terus selanjutnya ini untuk automation juga, banyak proses automation yang dilakukan dengan add text ini ya. Oke, kita pakai yang udah ada tadi yang SSH web SSH gitu ya. Review and launch just keeper test di situ, mantap. Oke, nah ini jadi Linux tapi di B ya. Terus gimana sih caranya apa namanya? Jadi kan untuk VM ini dia ada di availability zone A atau availability zone B gitu ya. Maksudnya availability yang ABS ini ada di availability yang sama atau volume ini ada di availability yang sama dengan EC2 instance-nya ya. Ini yang di B, ini yang di A gitu ya. Sedangkan yang snapshot tadi semuanya ada di A ya. Nah, kita mau pindahin ke B, gimana caranya ya? Kita coba aja salah satu. Kita create image, action, create image. Habis itu apa gitu ya. Misalnya tipe yang tadi apa GP2 ya. GP2 habis itu add environment demo atau development ya. Nah, nanti muncul volume di sini di availability zone B. Yang mana ya tapi ya? Nah, ini nih yang statusnya biasanya available, masih available. Ini di B ya, tuh teman-teman bisa attach langsung, attach volume di yang B, yang Linux B, gitu kurang lebih. Nah, untuk yang installnya sendiri tinggal di extend saja ya di dalamnya. Oke, jadi apa aja sih yang kita pelajari tadi? Yang pertama ini ada ABS volume. Bukan ABS ini ya, volume ya, ABS volume lah ya. Nah ini bagian dari ABS. Nah kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya sudah di apa namanya yang tadi nih, takutnya saya nggak coba remote ya untuk yang ini. Nah terus selanjutnya nih untuk lifecycle manager, ini ada fitur lifecycle manager. Lifecycle manager itu apa sih? Langsung aja deh ya sekalian. Nah, lifecycle manager ini untuk apa namanya create snapshot secara otomatis. Jadi misalnya kan kita nggak mungkin manual terus ya, secara manual terus, karena perubahan itu bisa terjadi terus menerus ya. Misalnya kalian agile development, berarti hampir setiap hari, setiap minggu mungkin ada perubahan gitu ya. Kalian bisa buat snapshotnya atau takutnya ada gangguan dengan mengklik menu ini ya. Biasa sama ada volume dan instance. Selanjutnya ada schedule-nya berapa hari. Ini minimalnya 1 jam. Ini daily, every 1 hour misalnya. Weekly, monthly, yearly ya bisa di ini ya. Bisa di custom juga cronnya berapa gitu. Ini bebas. Oke. Retentionnya bisa kon sama edge ya. Edge itu maksudnya berapa lama sih si hari dia gitu misalnya. Misalnya udah 7 hari nih, hari ke-8 bisa delete, itu retention tab-nya maksudnya kalau misalnya pakai day. Nah selanjutnya nih ada tagging nih. Nah ini katanya kalau misalnya mau kasih tagging boleh di sini. Terus kalau misalnya copy region juga bisa. Tadi sebelumnya kelewat ya. Kalau misalnya teman-teman itu kan beda availability zone. Gimana kalau bisa beda region ya? Kalau beda region gampang aja, teman-teman tinggal apa namanya?
Tadi mana? Sorry, saya mau lihat lagi sebentar. Waduh, nge-lag ya. Sorry. Salah klik. Masuk ke Lifecycle Manager tadi yang lewat juga. Ini ada copy region ya. Ada nih ya, copy region otomatis tuh. Oke. Kalau mau manual yang tadi itu kan otomatis ya. Yang manualnya itu tinggal klik sini terus klik copy gitu ya. Maka tinggal nanti muncul di apabila itu di region yang diinginkan. Ini kalau copy snapshot ke region lain gitu ya. Oke, tadi apa aja sih yang kita pelajari jadinya? Yang pertama EBS volume itu adalah sebagai virtual hard disk ya. Nah ini snapshot ini adanya di S3, tadi saya nggak tunjukkan S3 karena kita belum belajar masalah S3 juga. Nah di snapshot ini seperti fotograf dari sebuah disk gitu ya. Snapshot ini adalah point copy dari sebuah volume. Gampangnya ini adalah save point dari sebuah disk gitu ya. Snapshot ini sifatnya incremental, artinya apa? Pada saat pembuatan snapshot pertama itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau misalnya sudah snapshot yang kedua dan ketiga, maka dia akan hanya mengupdate perubahannya saja. Misalnya yang pertama nih ada 2 tera gitu ya. Itu pasti 2 tera membuat snapshot yang lama sekali. Nah, ada perubahan sekitar 20 mega doang gitu misalnya. Maka 20 mega itulah yang diupload di snapshot gitu ya. Itu yang dimaksud dengan incremental. Terus selanjutnya yang create snapshot di root volume instant harusnya mati terlebih dahulu, itu best practice-nya ya. Tapi kamu bisa ambil snapshot pada saat instance running gitu. Oke. Terus tadi juga kita sudah tunjukkan yang running itu bisa. Terus AMI itu Amazon Machine Image itu dibuat dari snapshot, tadi kita juga udah tunjukkan. Terus kamu juga bisa mengubah tipe dan size dari volume dengan kriteria tertentu ya. Maksudnya kriteria tertentu itu apa sih? Kita coba lihat lagi ya. Yang di volume IOPS kita coba yang IO ya, IO kita coba modify, masih bisa ya. Oke, wait. Nah, yang GP2 ini kalau dari GP2 dia cuma bisa naik ke IOPS ya, nggak bisa ke yang bawahnya ya. Nah itu yang kalau GP2 itu nggak bisa ke throughput ini apa namanya, throughput optimize hard disk, cold hard disk sama magnetisnya itu. Nggak bisa ini ya, throughput sama cold gitu ya, cold HDD kalau dari GP2. Itu maksudnya kriteria tertentu. Nah terus volume berada pada AZ yang sama dengan instance, itu harus wajar lah ya. Hard disk itu berada di tempat yang komutasi yang sama kayak kita ada di komputer lah ya. Maksudnya komputer kan hard disknya selalu dekat dengan CPU dan RAM dan sebagainya, itu sama lah ya, konsepnya seperti itu. AZ ini yang seperti saya bilang, AZ itu adalah data center. Kurang lebih videonya seperti itu aja guys. Thank you for watching this video bro. Kalau misalnya kalian menikmati video ini, silahkan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Bye.